Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Pada kesempatan yang mulia ini ada nasihat untuk orang tua dan juga untuk anak-anak. Yang pertama, untuk orang tua terlebih dahulu. Anak-anak kita itu memiliki potensi dan juga kejeniusan masing-masing. Dan masing-masing memiliki karakternya dan masing-masing juga memiliki daripada gift yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang tua terlalu memaksakan kehendaknya untuk anaknya mencapai sesuatu yang diinginkan oleh orang tuanya, padahal itu bertentangan dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Ada sebuah ibarat, jangan mengajarkan ikan untuk terbang, jangan mengajarkan burung untuk berenang. Akan tetapi, ajarkan mereka untuk mengoptimalkan apa yang mereka punya. Begitupun dengan anak-anak kita. Begitupun dengan para pemuda yang saat ini masih di bawah daripada perhatian orang tuanya. Maka dari ayat yang tadi dikatakan, wa idz qala Luqman li ibnihi. Ketika seorang ayah yang bernama Luqman ingin berbicara kepada anaknya, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idzuhu. Nah, bagaimana posisi kedekatan dengan orang tuanya? Anak dengan orang tuanya ini posisi kedekatannya seperti apa? Maka ini yang menjadi penentu awal. Apakah nasihat ayahnya, nasihat ibunya akan sampai ke hati anaknya atau hanya sebatas sampai pada telinganya saja? Maka ya'idzuhu di sini adalah dalam artian mengayomi, dalam artian mau mendengarkan, dalam artian juga mau saling bertukar pikiran. Maka jangan sampai seorang ayah, seorang ibu sifatnya hanya instruksional saja kepada anaknya. Harus begini, harus begini. Maka itu adalah kesalahan dalam membina kepada anak-anaknya. Maka harus diperhatikan bagaimana kedekatan kita sebagai seorang ayah, kedekatan kita sebagai seorang ibu, sebagai orang tua kepada anak kita. Jika ingin memberikan nasihat, pastikan kita sudah terlebih dahulu mengkonekkan hati kita dengan hati anak kita. Yang kedua, ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah. Maka yang kedua ini adalah proses yang menentukan. Apakah nasihat yang mau kita berikan, yang mau kita sampaikan ini akan sampai atau tidak. Yaitu adalah sebagai bentuk kalimat perintah. Tapi perintahnya ini dalam artian bukan semata-mata sifatnya instruksi. Tapi juga harus disampaikan dengan penjabaran alasannya. Maka wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah. Jangan engkau melakukan syirik kepada Allah. Ketika kita mau menasihati anak, wahai anakku, sekarang engkau sudah dewasa, engkau sudah besar, engkau sudah tumbuh lebih baik lagi, maka silahkan jalani kehidupanmu dengan baik, akan tetapi jangan titik-titik. Jangan apa yang mau kita sampaikan. Setelah itu, inna syirka la dzulmun 'adzim. Kasih nasihat tentang kenapa kita harus begini, kenapa kita melarang ini, kenapa kita perintahkan begini. Jangan sampai ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ini dilarang, itu dilarang. Tapi tidak pernah ada penjelasan. Kenapa itu dilarang? Kenapa itu diperbolehkan? Kenapa saya harus begini? Kenapa saya tidak boleh begini? Maka yang terjadi ketika seorang orang tua menasehati anaknya, kedekatannya tidak dijalin, keharmonisannya tidak dijalin, nasihatnya tidak benar-benar sampai ke hati, maka yang terjadi seakan-akan anak ini sebagai pembangkang. Sebagai orang yang berontak dalam rumah tangga, tidak patuh, tidak taat. Padahal anak ini hanya sedang menanti. Kenapa saya tidak boleh? Kenapa saya harus melakukan ini? Maka itu nasihat buat orang tua. Bagi kita sebagai orang tua seharusnya kita sudah paling dewasa. Kita mampu untuk mendidik anak-anak kita
dengan apa-apa yang sudah diajarkan dalam Islam. Dan untuk anak-anak, ingat, seburuk apapun orang tuamu adalah tetap orang tua. Sejahat apapun orang tua, tidak ada bekas orang tua. Tidak ada mantan orang tua. Suami istri bisa berpisah, tapi orang tua tidak pernah ada bekasnya sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Setelah Allah perintahkan kepadamu untuk beribadah dan bersujud kepada Allah, maka Allah perintahkan yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Dengan cara apapun kita berusaha untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyesali ketika orang tua kita sudah tiada. Orang tua kita sudah jauh, tidak bisa kita gapai lagi tangannya. Tidak bisa lagi kita pegang, kita bisa rangkul, tidak bisa lagi kita rasakan daripada jasadnya. Jangan sampai kita menyesali itu. Maka berbuat baiklah kepada orang tua. Apapun nasihat orang tua, maka itu adalah nasihat yang insya Allah tidak akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Karena orang tua yakin, orang tua pasti akan selalu menginginkan anaknya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik lagi daripada orang tuanya. Seorang ayah akan selalu mendoakan anaknya agar anaknya lebih berhasil daripada orang tuanya. Yang pertama, Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan ada 3 orang tua kita. Yang pertama adalah orang tua yang sudah melahirkan kita, yang sudah membesarkan kita, yang sudah mendidik kita. Itu adalah orang tua yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah orang tua yang sudah mengajarkan ilmu kepada kita. Ilmu tentang kehidupan. Orang tua yang sudah kita temui di jalan, itu adalah bagian daripada orang tua kita. Guru-guru kita adalah juga orang tua kita. Dan yang ketiga adalah mertua kita. Yang nanti apabila Anda seorang laki-laki, Anda akan mempersunting seorang perempuan, maka hormatilah mertuamu sebagaimana engkau menghormati orang tuamu. Begitupun dengan yang perempuan, hormatilah mertuamu sebagaimana engkau menghormati daripada orang tuamu. Ingat bahwasanya kita semata-mata dididik oleh orang tua kita adalah untuk mempersiapkan diri kita di saat mereka sudah tidak ada, kita sudah siap menjalani kehidupan kita. Jangan sampai ketika orang tua kita sudah tiada, kita tidak mampu menjalankan apa-apa. Kita tidak memiliki kemampuan baik skill, baik mental, baik akhlak, apapun itu. Kita tidak siap menjalani kehidupan yang keras. Semakin berlalunya zaman, semakin canggihnya teknologi, semakin modernnya kehidupan kita, maka orang tua kita akan tetap berpikir yang sama. Menginginkan anaknya anak yang baik, anaknya anak yang soleh, anaknya anak yang taat, yang berbakti kepada orang tua, bangsa dan agama, yang senantiasa mampu membacakan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira di setiap selesai daripada sholatnya. Orang tua kita mungkin bangga dengan kita ketika kita memiliki pekerjaan yang mapan, harta yang melimpah. Akan tetapi kebahagiaan itu hanya ada di dunia. Kebahagiaan yang hakiki adalah saat orang tua kita sudah tiada. Kita mampu mendoakan mereka. Kita mampu mendoakan orang tua kita dengan sepenuh hati. Karena di antara salah satu amal yang akan terus mengalir kepada orang tua kita adalah doa daripada anak-anak yang soleh dan solehah. Maka jangan pernah engkau sama sekali tidak menghormati orang tuamu. Dan jangan pernah engkau mengatakan orang tuamu salah, orang tuamu tidak benar, orang tuamu tidak berhasil mendidikmu dan lain sebagainya. Ingat, itu adalah bagian daripada kedurhakaan kita sebagai anak kepada orang tua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan pernah mengatakan jangan pernah membentak orang tua. Maka saat berbicara dengan orang tua, kita harus berbicara dengan lemah lembut, harus penuh dengan kesantunan, harus penuh dengan ketaatan. Meskipun orang tua kita tidak mampu secara finansial, orang tua kita tidak mampu secara pendidikan agama, tentang ilmu agama, tetap mereka adalah orang tua kita dan nasab kita akan terus menyambung kepada mereka. Karena nasab bagian daripada yang tidak pernah terpisahkan daripada kehidupan kita, baik di dunia dan juga kehidupan kelak kita di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya mampu menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya dan mengangkat tangan untuk selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita
ketika kedua orang tua kita masih belum sadar. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, dan kepada kita semua mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita mampu berbakti kepada kedua orang tua kita sampai akhir daripada hayatnya, dan kita tergolong anak-anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.